Pemirsa, setelah Kapolri menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka, menguak ke publik perihal wacana bebasnya Baradae dari jeratan hukum. Dan berikut ini pemirsa kami tampilkan kembali cuplikan dialog dari MNC News Prime Selasa malam kemarin. Artinya jika yang menembak itu memang diperintah, sebetulnya harus bebas dari pidana begitu? Ya, tanggung jawabnya ada pada yang menyuruh. Karena mereka kan mempunyai hubungan hierarki, mempunyai hubungan jabatan. Sehingga di dalam hukum itu kalau yang bersangkutan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang berwenang dari atasannya, maka pada dasarnya pertanggungjawaban pada yang menyuruh. Ini yang perlu diklarifikasi lebih jauh, konstruksi penyertaannya itu apa? Apakah suruh lakukan, apakah turut serta melakukan, apa penganjuran, itu konstruksi teoritiknya katakanlah seperti itu. Baik. Yang kedua tadi kan berkenaan dengan unsur perencanaan. Kalau dilihat dari sifatnya yang Baradae cuma melaksanakan perintah atau disuruh untuk menembak, maka pada dasarnya kan tidak bisa dikatakan bahwa dia melakukan perbuatan itu dengan dipikir-pikir lebih dulu. Baik. Atau direncanakan lebih dulu. Baik. Sehingga memang konstruksinya akan berbeda sekali dengan katakanlah Irjen FS ataupun tersangka yang lain. Baik. Saya kira ini. Ya pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Nelson Simanjuntak, pengacara Brigadir Yosua, melalui sambungan Zoom. Selamat siang Bang Nelson. Selamat siang Mbak Anggi. Semoga dalam keadaan sehat Bang Nelson. Sehat sekali. Sesehat akhirnya. Iya, sehat akhirnya Pak Kapolri menetapkan tersangka keempat. Dan yang menjadi pertanyaannya saat ini Bang Nelson, Baradae ini kan telah membuka misteri nih pembunuhan Brigadir Yosua. Dan informasinya bahwa sebenarnya Baradae ini justru bisa dibebaskan karena menjalankan tugas dari atasannya. Bagaimana nih Bang Nelson kalau menurut Anda? Baik, ada 2 poin kalau kita menilai dari hukum pidana ya. Kalau memang Baradae atas suruhan, atas perintah atasan, bisa dia terbebas dari pidana yang dilakukannya. Tapi di sisi lain kalau dia korporasi dengan atasannya ini atasan juga bertingkat. Kalau dengan pangkat ini sampai kepada kepala divisi nonaktif, ini cukup tinggi sekali. Berarti ada pihak-pihak lain di belakangnya. Bisa kita lihat, ini sudah ketemu benang merah, bukan tembak-menembak, tetapi ditembak. Ini. Jadi kalau ditembak hanya 4. Luka-luka yang cukup banyak. Siapa pelakunya? Di mana? Bagaimana? Apakah hanya di rumah Duren 3? Harapan kami ini masih ada misteri yang belum terungkap. Rajinlah sedikit penyidik itu mengkuliti, membuka tabir sedikit lagi. Ini akan bisa terang benderang. Kedua, hasil otopsi juga sudah menggambarkan hampir bagian integral dari yang kami peroleh dokter, para medis yang kami kirimkan. Di samping nanti ya para medis, alat-alat modern lainnya, balistik dan lain-lain, ini lebih lengkap lagi. Sembari itu, Bapak Kapolri juga sudah menonaktifkan puluhan orang. Ini dia, bukan satuan, tetapi puluhan. Inilah gambaran masih ada yang disisakan. Demikian. Ya, dari pihak keluarga sendiri, Bang Nelson, apakah sudah cukup puas dengan penetapan tersangka dan kemudian nantinya akan ada tambahan tersangka-tersangka lain, atau memang pihak keluarga juga masih menunggu apa yang menjadi motif dari pembunuhan Brigadir Yosua? Permohonan keluarga termasuk surat-surat yang kami ajukan sudah mencapai maksimal. Pasal-pasal yang kita ajukan adanya suatu pembunuhan, perencanaan, penganiayaan sudah terpenuhi. Dari awal kami konsis. Pasal 340, 350, junto pasal 55 dan 56 ini sudah hampir nyaris terpenuhi. Kedua, pemakaman anak kami, klien kami secara kedinasan juga maksimal. Tinggal itu tadi, apakah ini perencanaan atau memang dader, medeplihten, pelaku lainnya yang harus dicek lagi.
untuk lengkapnya sebuah konspirasi pembunuhan perencanaan ini. Berarti sebenarnya pihak keluarga juga masih menunggu ya Bang Nelson apa yang kira-kira menjadi motif pembunuhan Brigadir Yosua. Dan sampai saat ini Bang Nelson, motif pembunuhan ini memang masih belum disampaikan ke publik. Apa Bang yang kira-kira menjadi kesulitan dari pihak kepolisian menyampaikan motif ini? Hormat kami berulang-ulang dari keluarga PH, kuasa hukum, Pak Presiden sudah katakan seluas-luasnya, Menko dan jajaran Tribarata. Tinggal apakah kurang alat bukti atau bagaimana. Sebenarnya ini sudah terang benderang. Saya coba mengutip dulu dari Prof. Mahfud. Ini ada sosio kontrolnya, sosio psikologi, sosio hierarki. Panjang meaning, makna dari beliau katakan. Karena ini sebuah tim, sebuah lembaga yang cukup dipercaya rakyat, dan lembaga ini yang menjadi alat penegak hukum. Tetapi di sana terjadi sesuatu peristiwa yang tidak membuat hukum itu ditegakkan. Jadi apapun namanya, keluarga selalu menunggu bersabar agar ini menjadi happy ending bagi keluarga. Kalau dari pihak keluarga sendiri begitu Bang, atau ya mungkin dari para pengacara, sempat ada obrolan nggak sih Bang, kira-kira dari bukti yang terkumpul, kira-kira apa yang menjadi motif dari pembunuhan Brigadir J? Paling nggak kesimpulan sementara Bang. Ya, jangan ini dianggap aib kepada keluarga, ini saja. Kita minta kejujuran, keterus terangan, karena kita awal, baik saya mundurkan, ini adalah suatu peristiwa aib. Tolong dibuktikan kalau memang aib. Tetapi pemerintah sudah melakukan goodwill terhadap apa yang sudah well done sampai hari ini. Kalau kesimpulan dari para pengacara sendiri begitu Bang, mungkin Bang Nelson pernah ngobrol-ngobrol begitu Bang dengan rekan-rekan sejawat dengan adanya bukti-bukti yang terkumpul sementara ini? Senantiasa tidak menambahin wacana wahana, surat-surat permohonan kami sudah, pembicaraan ini, apakah berhenti di satu titik? Tentu tidak. Kami percayakan kepada pihak penyidik, Polri, tentunya ini tidak berakhir di yang ada sekarang. Masih ada runtutannya, dan kembali, kalaulah dari Brigadir Yosua sempat mengatakan ini ada yang dendam ke saya, atau memang ada yang iri hati, ada yang istilahnya bersaing, tentu akan waktu yang membuktikan ini bisa menjadi suatu bukti nyata. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau mengakui kalah sendiri. Contoh, kawan itu kadang diralat, kadang ini beri Barada mau menjadi justice kolaborator lah, apalah, tentu ada di bawah tekanan. Betul. Terus kawan lain juga begitu, biarkan. Kita serahkan sepenuhnya kepercayaan penyidik menyelesaikan ini. Paling tidak informasi terakhir yang kami terima bahwa Baradae sempat mengirimkan surat secara tertulis yang ditulis tangan secara langsung yang dikirimkan kepada pihak keluarga ya Bang ya. Kalau untuk kami tentunya ada prosedur yang harus kita terima. Kemana dia meminta perlindungan kita mengetahui hanya dari media saja. Ya Bang, ini mungkin sedikit sensitif begitu Bang, tapi apa benar Bang bahwa motif pembunuhan ini masih ada hubungannya dengan Putri Chandrawati yang hingga saat ini belum bisa diperiksa Bang karena kondisi psikologisnya? Senantiasa kita tidak bertepuk sebelah tangan. Untuk komunikasi dengan kita pun kan terputus. Malah kami koordinator kuasa hukum pertemukanlah kami dengan Ibu cantik jelita itu, Ibu Putri, supaya jangan ada alasan sedang tidak enak badan, sedang stres. Kita nggak tahu apakah yang ketika mengunjungi suami, apakah orang yang sebenarnya atau bagaimana. Namun kita mengharapkan dari jauh-jauh hari, hampir 2 tahun beliau bersama. Keluarga juga mengakui pernah dihubungi, pernah diberi hadiah adik-adiknya. Bagi kami sampai titik hari ini, menit ini ya masih baik. Ibunda mengharap, contoh di dalam andung, Ibu Anggi itu tahu itu andung. Dia katakan, Ibu Putri, di mana kebaikanmu selama ini? Engkau bilang anakmu,
kenapa meninggal di rumahmu? Biarkan hal ini menjadi suatu noktah yang nyata, baik bagi kami, andai kata pemeriksaan itu berimbang, tidak satu sisi saja. Dunia hukum juga begitu, bukan hanya hitam putih saja, bukan depan belakang, atas bawah, dan biarkanlah hukum itu kita buat menjadi obat. Demikian. Ya, apa yang diharapkan Bang dari pemeriksaan Ibu Putri ke depannya? Karena memang sampai saat ini Ibu Putri memang masih belum bisa ditemui dengan alasan psikologis. Sudah sebulan lebih 2 hari ini, terang benderang ini masih satu pihak. Kepala divisi nonaktif akan dan lebih bercerita. Pihak lain ini dia, Ibu tadi, ini sebenarnya kunci penggerak lokomotif masalah ini. Andai kata beliau bermurah hati, membukakan pintu kejujuran, tuntas ini semua masalah ini. Kami kan tidak bisa menebak apa isi batin seorang ibu. Apakah ini benar? Apakah dia benar? Apakah ini salah? Tapi biarkan waktu, zaman, dan terakhir nanti pengadilan yang akan membuat ini terang benderang. Demikian. Paling tidak sebagai seorang perempuan yang juga sama-sama memiliki peranan sebagai seorang ibu begitu ya Bang. Dan yang terakhir, Bang Nelson. Bang Nelson pasti tahu sendiri bahwa Ferdy Sambo akhirnya dijerat pasal berlapis. Bahkan ancaman yang terberat adalah hukuman mati. Menurut Abang gimana? Setiap perilaku, setiap perbuatan yang memang dirancang, direncanakan. Nah, bagi kami ada suatu hukum Belanda yang kita translate halve skat, halve skut, full skat, full skut. Kalau memang nanti terbukti bahwa perbuatan, nah itu dia KUHP ada pelanggaran, ini bab 2 kejahatan. Kalau ini kejahatan yang udah luar biasa, ya kita akan mengikuti pasal 340 tadi. Di sana juga ada jenis-jenis hukumannya. 1 hukuman mati, kedua seumur hidup, dan yang ketiga maksimal 20 tahun. Itu sudah jelas hitam putih. Bukan kita karang-karang, bukan kita tambahkan. Itu masih KUHP yang seri lama. Demikian. Baik, terima kasih Bang Nelson untuk informasinya. Mudah-mudahan proses penyidikan ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan mewakili keluarga besar MNC News, sampaikan salam kami kepada keluarga besar Brigadir Joshua. Selamat siang, Pak. Kami sampaikan. Selamat siang, terima kasih. Sampai jumpa, Horas. Horas. Thank you.